Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurul Hidayah, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 26 Kelompok 4. Kali ini saya ditugaskan untuk membuat analisis isu kontemporer sesuai tupoksi. Pertama-tama, tahapannya yaitu pra-analisis, di mana di sini kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Isu yang saat ini saya hadapi di lapangan yang pertama yaitu minimnya informasi dan sosialisasi dari perangkat desa tentang bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang harus menjalani isolasi atau karantina mandiri, sehingga banyak masyarakat yang terduga maupun terkonfirmasi COVID-19 enggan melakukan isolasi atau karantina mandiri. Isu yang kedua, tenaga medis di Puskesmas Tanta mengalami kesulitan dalam memberikan edukasi tentang bahaya COVID-19 kepada pasien, sehingga banyak penolakan dari pasien yang terduga COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan swab PCR COVID-19 dengan alasan takut di-COVID-kan. Isu yang ketiga, cakupan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia di wilayah Puskesmas Tanta rendah karena muncul hoax bahwa vaksinasi COVID-19 malah membuat orang terinfeksi COVID-19. Tahap selanjutnya, kita lakukan penapisan isu. Saya memakai kriteria APKL, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Alat bantu penetapan kinerja isu ini memiliki rentang penilaian yaitu 5. Sangat kuat pengaruhnya, 4. Kuat pengaruhnya, 3. Sedang pengaruhnya, 2. Kurang pengaruhnya, dan 1. Sangat kurang pengaruhnya. Selanjutnya, ini penjelasan mengenai penapisan isu sesuai kriteria APKL yang tadi di slide sebelumnya. Nah, berdasarkan penilaian 1 sampai dengan 5 tadi, kita masukkan setiap kriterianya A, P, K, dan L untuk setiap isu. Nah, dari sini kita lihat bahwa dengan penilaian kriteria APKL tadi, masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Kita lihat jumlahnya ya. Untuk jumlahnya yang terbanyak yaitu isu yang ketiga. Artinya penilaian sesuai kriteria APKL yang terbanyak inilah menjadi peringkat pertama, di mana ini merupakan isu yang paling dapat kita angkat dan kita carikan solusinya, yaitu cakupan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia di wilayah Puskesmas Tanta rendah karena muncul hoax bahwa vaksinasi COVID-19 malah membuat orang terinfeksi COVID-19. Langkah selanjutnya yaitu mendalami dan menganalisis isu. Untuk tahapan ini, saya menggunakan analisis Fishbone. Dari sini kita lihat permasalahannya adalah cakupan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia rendah karena hoax bahwa vaksinasi COVID-19 malah membuat orang terinfeksi COVID-19. Penyebabnya dapat kita lihat yang pertama dari measurement, yaitu kurangnya informasi tentang segala kendala yang dialami lansia sehingga menolak vaksinasi COVID-19. Yang kedua, machine, yaitu kurangnya media informasi yang dapat diakses oleh lansia tentang vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, man,
yaitu kurangnya sumber daya manusia, tenaga kesehatan atau nakes, dan non-nakes seperti kader-kader kesehatan untuk para lansia untuk melakukan edukasi tentang COVID-19. Masih dalam MEN, kurangnya dukungan keluarga untuk mendorong lansia melakukan vaksinasi COVID-19. Yang keempat, material, yaitu materi edukasi tentang COVID-19 sulit dipahami oleh lansia. Dan yang kelima, metode, yaitu belum direalisasikan peraturan pemerintah tentang sanksi penolakan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, dari Fishbone tadi, kita dapat membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, isu yang kita hadapi yaitu cakupan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia di wilayah Puskesmas Tanta masih rendah karena muncul hoax bahwa vaksinasi COVID-19 malah membuat orang terinfeksi COVID-19. Penyebabnya yaitu kurangnya informasi kendala lansia, media informasi, materi edukasi, petugas yang melakukan edukasi, dan daya paksa dari sanksi pemerintah bagi yang menolak vaksinasi COVID-19. Hal ini tertuang di dalam tabel di bawah ini, di mana untuk alternatif penyelesaian pada Fishbone tadi, yaitu yang pertama diperlukan pendekatan kepada lansia dan anggota keluarganya untuk mengetahui secara pasti apa-apa saja yang menjadi kendala lansia sehingga menolak vaksinasi. Misalnya, lansia memiliki kendala akses ke tempat fasilitas kesehatan atau puskesmas penyelenggara vaksinasi. Kemudian, untuk tahapan setiap alternatif yang dilakukan yaitu bisa menerjunkan nakes dan kader kesehatan serta perangkat desa untuk bersama-sama melakukan survei lapangan mengenai kendala-kendala apa sih yang sebenarnya yang dihadapi lansia, sehingga diketahui secara pasti dan akurat kendala masing-masing lansia dan akhirnya dapat dilakukan edukasi secara maksimal agar mereka dapat dan mau dilakukan vaksinasi COVID-19. Pihak yang dibutuhkan yaitu tentunya petugas kesehatan di puskesmas, perangkat desa, dan kader kesehatan yang terlatih. Yang kedua, kurangnya media informasi yang dapat diakses oleh lansia tentang vaksinasi COVID-19. Nah, media informasi ini tentunya dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, mungkin lansia di sini tidak dapat menerima perubahan tersebut. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan peran keluarga dalam membantu menyediakan media informasi bagi lansia. Misalnya memperdengarkan siaran berita di televisi, di YouTube maupun media sosial yang dimiliki oleh keluarga tersebut, oleh anggota keluarganya ya tentunya, sehingga lansia dapat mengetahui fakta aktual dan fakta yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai vaksinasi COVID-19 sehingga lansia membuka diri dan pikiran mereka untuk mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Pihak yang diperlukan di sini yaitu keluarga lansia tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya SDM, tenaga kesehatan atau nakes dan non-kesehatan seperti kader-kader lansia untuk melakukan edukasi tentang COVID-19. Hal yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan penyampaian informasi dan edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang mengundang atau mengajak banyak orang. Dalam hal ini contohnya posyandu lansia ya. Jadi yang diundang di situ adalah lansia atau mungkin pralansia. Nah, atau saat kegiatan keagamaan berlangsung, ya tentunya kegiatan agama tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dihadiri oleh para lansia maupun pralansia. Dengan ini,
Harapannya, para lansia dapat menerima informasi dan edukasi secara menyeluruh tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan bahayanya jika tidak melakukan vaksinasi tersebut. Pihak yang diperlukan yaitu petugas kesehatan di puskesmas, perangkat desa, tokoh agama atau masyarakat, serta kader kesehatan yang terlatih. Selanjutnya yang keempat, materi edukasi tentang COVID-19 sulit dipahami oleh lansia. Nah, di sini kita dapat melakukan cara yaitu petugas kesehatan di puskesmas selalu mengupdate ilmu dan informasi terkini tentang COVID-19 dan vaksinasinya, serta melatih kader kesehatan untuk dapat memberikan edukasi kepada lansia dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para lansia, sehingga lansia dapat mengetahui informasi secara utuh dan bulat tentang COVID-19 dan vaksinasinya tanpa termakan hoax. Pihak yang diperlukan tentunya petugas kesehatan di puskesmas serta kader kesehatan yang terlatih. Dan yang terakhir, belum direalisasikan peraturan pemerintah tentang sanksi penolakan vaksinasi COVID-19. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah menerapkan hal ini, mungkin juga ada beberapa yang tidak atau belum dilakukan secara maksimal. Nah, untuk hal tersebut, mungkin usaha yang kita dapat lakukan dengan merealisasikan peraturan pemerintah tentang sanksi terhadap penolakan vaksinasi COVID-19. Seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa jika terjadi penolakan di masyarakat tentang program vaksinasi pemerintah, vaksinasi COVID-19 ini, maka mungkin alternatif yang bisa dilakukan adalah penghentian pelayanan administrasi atau birokrasi di masyarakat, atau penghentian atau penundaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Tentunya diperlukan peran serta pemerintah daerah atau kabupaten, juga perangkat desa. Baik, demikian penjelasan materi tentang analisis isu kontemporer sesuai tupoksi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.